Komnas HAM menduga ada indikasi kalau Ibu PC ini ikut menembak Brigadir J. Bukan dikutip saja begitu, tapi memahami logical of thinkingnya. Bahwa saya yang paling pokok adalah menginginkan penyidik memastikan, terutama peristiwa penembakan itu, siapa sesungguhnya yang melakukan penembakan. Dan saya kira penyidik sedang bekerja dengan sangat luar biasa untuk memastikan itu. Saya kira itu jawaban dari saya. Siapa saja sebenarnya yang ikut menembak atau melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua ini? Memang saat ini atau hingga saat ini masih ada ketidaksesuaian keterangan. Eliezer mengatakan bahwa ia yang menembak awal sekitar 3-4 kali, kemudian yang terakhir adalah beberapa kali dilakukan oleh Ferdy Sambo. Tapi Ferdy Sambo mengelak. Tapi setidaknya dari bukti yang ada, jumlah selongsong peluru dan sebagainya ini masih ada misteri sana, masih ada yang belum sesuai. Nah mungkin Pak Erman, apakah kemudian RR bercerita Pak kepada Bapak memberikan keterangan siapa saja yang melakukan penembakan terhadap Yosua ini Pak? Ya, jadi pada saat kejadian peristiwa itu kan dia setelah dari Saguling, dia diajak oleh Ibu Sambo ke rumah dinas, mengajak semuanya, Joshua, Kuat, Susi ke sana untuk isolasi karena di rumah Saguling itu sejak di luar kota kan harus mereka antigen atau PCR. Kemudian pada saat di Saguling, pada saat sudah sampai di rumah Duren 3, ini yang bawa mobil, RR bawa mobil, kemudian parkir mobil. Yang lain nggak pada turun, Ibu Sambo udah turun, Richard udah turun, Kuat udah turun, Susi udah turun. Mungkin Joshua juga udah turun, tapi Joshua duduk di depan, kemudian si RR juga duduk di depan. Tidak selang berapa lama, saya tidak tahu menanyakan berapa menitnya, tidak berapa lama si Kuat memanggil RR dengan Joshua. Om, panggil tangannya, dilihat sama RR, itu dipanggil Bapak. Naik ke atas. Udah beriringlah si maju Joshua, Kuat di tengah, kemudian Ricky, RR ini. Kebiasaan di rumah Duren 3 itu semua kalau sepatu, sendal itu dibuka. Kebetulan Joshua dengan Kuat dari sejak di Magelang pakai sendal menurut RR. Sementara Ricky pakai sepatu. Jadi ada masa waktunya mau masuk, si Ricky buka sepatu, buka kaos. Nah, kemudian sudah masuk di tengah, pada saat kejadian itu, udah masuk di ruang tengah, posisi udah siap tembak. Saudara Richard, tembak, kata Sambo. Itu yang dia dengar, kalau tidak salah ya. Saya bisa aja keliru. Kalau nggak salah dia tembak, langsung tembaklah berapa kali oleh si Richard. Ya tentu dalam kondisi itu pastilah nggak menyangka juga RR. Walaupun RR pernah diminta, tapi kan dia menolak di Saguling. Kemudian walaupun dia minta dipanggilin si Richard, tentunya paling tidak kan ada klarifikasi dulu. Itu yang di pikiran dia gitu. Nggak menyangka di rumah sampai di rumah dinas itu dilakukan. Jelas dalam kondisi tergoncang juga. Setelah beberapa tembakan itu ada HP masuk. Mungkin karena bunyi tembakan, ada ajudan-ajudan yang di luar meng-HP si RR. Menanya ada apa? Kemudian ada jeda lagi, dia berbalik arah. Mundur dua untuk melihat mungkin tentunya menyampaikan ini kejadian ini, penembakan. Tapi dia ternyata nggak melihat. Si RR-nya mungkin masih di halaman jauh atau di tetangga, di posisi di taman, tidak tahu persis. Dia berbalik lagi. Jadi setelah dia berbalik itu dia melihat Pak Sambo menembak-nembak itu dinding. Menembak-nembak ke arah TV, ke arah tangga. Tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak Joshua. Yang jelas itu pada saat rekonstruksi kan juga tidak ada dispute itu. Sambo nggak ngakuin gitu. Sambo hanya mengakui nembak-nembak dinding. Tapi dia kenapa tidak melihat? Karena ada jeda bahwa dia berbalik arah untuk ada teman yang mau masuk. Itu makanya dia tidak melihat Sambo menembak untuk ke Joshua. Nah, kemudian yang dia lihat hanyalah Sambo menembak-nembak dinding dan tangga. Baik. Itu yang dia ketahui. Pak Erman, kenapa itu yang ada di BAP.
RR kenapa Pak? RR ini menolak perintah untuk menembak Yosua Pak? Ya dia merasa ya dia nggak kuat, nggak mau. Ya nggak tahu, batinnya juga nggak mau. Saya juga nggak kuat mental loh. Baik. Jadi itu ucapannya, itu dia di BAP-nya seperti itu. Baik, ketika kemudian memberikan penolakan itu, bagaimana reaksi dari Sambo, Pak? Tidak marah bahwa perintahnya ditolak? Ya, dasar aja mungkin debatnya kecewa kali ya, tapi si RR nggak menyampaikan itu. Nah, setelah itu dia bilang, coba kamu panggil Richard. Baik. Nah, tapi jelas dia tentunya melihat Sambo keguncang, melihat nangis. Apakah benar bagaimana, yang jelas itu yang dilihat. Ya saya dengan jadi pikiran terus ke bawah manggil si Richard. Richard saya nggak antar kata, saya dibawa aja. Termenung juga. Dan ada apa benar ini? Apa nggak perlu diklarifikasi dulu terhadap Joshua? Karena saya nggak pernah melihat kejadian di Magelang. Baik, dan keterangan ini termasuk adalah keterangan terakhir di BAP Pak ya, yang disampaikan dengan sebenar-benarnya. Jadi BAP terakhir adalah BAP sesuai dengan keterangan sesungguh-sungguhnya tadi, termasuk apa yang terjadi semenjak di Magelang yang Bapak ceritakan kepada kami tadi, itu sudah masuk dalam BAP yang terakhir Pak? Iya. Baik, kami hanya memastikan itu karena memang tadi sempat bertanya-tanya BAP-nya sudah ada berapa kali, apakah kemudian keterangan yang baru mungkin sedikit dia saya sampaikan juga. Ya. Pada saat dia diperiksa oleh detektor ada 2 kali, saya ingatkan dia, saudara masih ada nggak yang masih ditutup-tutupin? Karena kalau kita diperiksa oleh detektor, itu mau nggak mau akan terdeteksi kebohongan. Oleh karena itu silakan kalau RR masih belum berbicara apa adanya, pasti ketahuan. Nah, saya sampaikan sebelum dia melakukan pemeriksaan lie detektor itu. Dan ternyata kan setelah ada pemeriksaan besoknya ada informasi dari Dirtipidum menyatakan dia sudah melakukan jujur. Baik, Mas Reza. Dari apa yang dideskripsikan oleh Pak Herman tadi, saya pikir ada 2 implikasi. Pertama, implikasi yang memperkuat bahwa FS adalah orang yang memang mengotaki peristiwa ini. Jadi 340 menurut saya semakin solid karena berdasarkan keterangan RR sedemikian rupa bahwa dia diminta lalu dia menolak. Itu implikasi untuk terkait dengan FS. Implikasi yang kedua yang terus terang agak merisaukan saya. Begini, di dalam psikologi forensik ada 6 kondisi mental manusia yang bisa membuat seorang pelaku akhirnya tidak lagi dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, saya membayangkan bahwa Barada E akan membela diri dengan mengatakan bahwa saya melakukan perbuatan itu, menembak itu karena saya berada di bawah tekanan. Saya tidak bisa menolak. Tetapi barangkali hakim akan membanding-bandingkan ini. Kenapa ketika tekanan yang sama diajukan ke RR sanggup menolak, tapi ketika permintaan yang sama diajukan ke E tidak sanggup menolak. Dengan kata lain, PR besar bagi penasihat hukum Barada E untuk memastikan bahwa klien mereka sungguh-sungguh, ini bukan bermaksud mereka rekayasa ya, sama sekali tidak. Kalau memang Barada E melakukan perbuatan atau penembakan itu sungguh-sungguh karena berada di bawah tekanan atau paksaan yang tidak bisa dia elakkan, maka penasihat hukum harus memastikan tidak terjadi pertentangan satu sama lain antara situasi yang dialami oleh RR dengan situasi yang dialami oleh E. Kesenjangan ini yang harus bisa dipastikan. Mbak Putri, ketika berhadapan dengan klaim atau pembelaan diri bahwa saya melakukan sebuah perbuatan pidana karena di bawah tekanan atau paksaan, hakim akan berpikir secara berjenjang. Pertama, hakim akan menakar terlebih dahulu. Ini tekanannya objektif ada atau subjektif? Jangan-jangan tekanan tidak ada, tapi terdakwa yang merasa bahwa dia seolah-olah sudah ditekan. Itu satu. Kalau kemudian hakim teryakinkan bahwa tekanan itu secara objektif memang ada, maka masuk ke level berikutnya. Bahwa apakah ada kesempatan, apakah ada kemampuan, adakah instrumen yang dimiliki oleh terdakwa untuk menghindar dari tekanan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hakim harus bisa diyakinkan bahwa kalau si terdakwa ini menolak tekanan dari atasan, dia akan berhadapan dengan resiko yang lebih buruk lagi ketimbang dia memenuhi tekanan dari atasan. Nah, 3 jenjang berpikir ini yang harus dibaca betul-betul oleh penasihat hukum E. Terlebih karena dalam diskusi ini kita ketahui bahwa ternyata RR sanggup menolak permintaan FS, sementara E justru mengiyakan permintaan FS. Baik, nah mungkin kesempatan terakhir juga kami berikan kepada Pak Muzakir dan juga Pak Ito. Pak Muzakir terlebih dahulu mungkin ada pernyataan penutup mengenai ini, termasuk menilai ada konsekuensi hukum apa terhadap keterbukaan dari RR, Pak. Silakan.
Ya, yang pertama saya ingin sampaikan terkait dengan masalah GC tadi yang mengajukan. Sesungguhnya RR tidak perlu cemas dan sebagainya, tidak perlu. Berilah keterangan, kalau sudah memberi keterangan yang benar dan jujur sesuai dengan apa adanya, dapat dipastikan bahwa kalau keterangan itu membuat dia perkara itu jelas, dan yang kedua adalah dia semakin tidak terlibat dalam konteks ini kalau bisa meyakinkan tadi bahwa yang bersangkutan ini menolak perintah itu, saya kira hakim nanti akan mempertimbangkan itu, kemudian jaksa juga akan mempertimbangkan, dia akan meringankan yang bersangkutan gitu. Tapi yang esensi pokok yang harus dilakukan, JC bukan segala-galanya. Seolah-olah kalau tidak JC itu tidak dapat perlindungan, itu juga salah juga. Kalau dia nanti kalau ada ancaman, saksi itu boleh minta perlindungan. Jadi prinsipnya seperti itu yang pertama. Jadi jangan ada kecemasan karena tidak ada JC. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa kalau RR ini ternyata sudah berani menolak, itu tadi sudah disebutkan, saya sependapat itu bahwa dia adalah mempunyai sikap yang tegas dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, yang berikutnya, kalau dia dipanggil, diminta untuk memanggil Baradae, apakah itu sebagai bagian daripada perbuatan yang lain? Kalau saya dari aspek hukum pidana mengkonstruksinya begini. Kalau dia diperintah menolak, itu berarti dia tidak terlibat dalam pasal 55, pasal 5 ayat 1 ke 1, jungtonya pasal 340. Karena dia pada posisi itu sudah menolak. Ya. Jadi untuk terlibat itu sudah ada statement itu. Yang kedua adalah, kalau itu terkait dengan pasal yang lain, karena pasalnya ada 2 di situ, pasal 56, apakah bisa dikatakan bahwa ketika dia membantu memanggilkan Baradae dan kemudian Baradae bersedia untuk melakukan penembakan, itu bagian daripada upaya mempermudah proses pelaksanaan tindak pidana. Nah, kalau yang itu terjadi, berarti pertimbangannya bahwa Bribka RR adalah sesuatu yang meringankan terhadap keterlibatan dalam proses ini, tapi bukan sebagai proses pembunuhannya, tapi dia lebih tepat dikatakan terlibat dalam konteks membantu untuk melakukan tindak pidana, mempermudah untuk melakukan perbuatan pidana. Ya. Saya kira itu bagian pokok, dan yang lainnya saya kira saya sependapat bahwa harus dijelaskan juga dia memanggil Baradae itu mau dilakukan, apakah dia karena kondisi-kondisi sebagaimana dijelaskan secara psikologi tadi itu keterpaksaan yang dia tidak bisa mengelak untuk yang lain atau tidak, atau ketakutan yang luar biasa disebabkan karena satu sisi dia ada pihak atasannya yang sedang membawa senjata gitu. Baik. Saya kira begitu. Baik Pak Musakir, mungkin penutup singkat dari Pak Ito, silakan Pak Ito. Baik Mbak, saya kira untuk keterangan daripada Bribka RR ini itu sangat penting ya, karena dia harus disinkronkan dengan atau keterangan daripada Baradae. Ini sangat penting ya, karena kan mereka ada di tempat menyaksikan, mengetahui ya, sehingga ini sangat penting. Kemudian yang kedua, kalau yang menembak siapa, saya kira kalau dikaitkan dengan hasil otopsi dan hasil uji balistik itu akan bisa diketahui ada berapa peluru yang masuk dan dari jenis apa saja. Nah, di sana kan Baradae itu memegang Glock ya, kemudian FS memegang HS punyanya almarhum. Kalau memang ada peluru yang berasal dari dari HS, berarti di situ sangat jelas bahwa FS itu menembak ya, ikut menembak. Kemudian tadi menarik yang disampaikan Pak Reza dan Pak Muzakir, saya sependapat ya bahwa di sini Barada R itu kan pengalaman saya, Bribka R ini kan dia menolak ya, dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian Baradae dia melakukan penembakan menurut keterangan karena diperintah. Sejauh mana pengaruh pada perintah itu sampai dia berani menembak dengan tega, melakukan tembakan terhadap orang yang sangat dekat ya, karena saya juga kan pernah punya ajudan, pernah juga punya supir ya, mereka sangat dekat, dan tentunya ini ada satu dampak psikologis yang harus betul-betul dipelajari ya Mbak ya. Saya kira mungkin keterangan Bribka RR ini akan sangat menentukan apakah sinkron tidak dengan keterangan Baradae. Kalau tidak, tentunya ini ada sesuatu lagi yang harus digali oleh penyidik untuk bisa membuktikan
kasus ini betul-betul adalah atas yang terjadi saat ini ya, di luar daripada skenario pertama. Baik. Demikian Mbak Putri, terima kasih. Pak Ito, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah memberikan pandangan, demikian pula juga dengan Prof. Musakir, terima kasih Prof sudah memberikan juga pandangan mengenai kasus ini. Pak Herman, terima kasih sudah memberikan kepada kami keterangan mengenai apa yang diungkapkan oleh RR. Mas Reza juga terima kasih. Putri, satu poin sangat penting. Singkat saja mungkin. Tadi dikatakan bahwa RR melihat Susi dalam kondisi menangis. Betul. Menangis itu reaksi emosional loh. Ya, Saya bayangkan dia menangis sampai sedemikian emosional karena menyaksikan sesuatu yang dramatis. Betul. Tapi sejauh ini sepertinya belum pernah kita perbincangkan apakah Susi ini dihadirkan sebagai saksi atau tidak. Dan apa isi keterangan atau kesaksian dia. Itu masih menjadi misteri. Sampai saat ini kita tidak tahu apa yang dilihat, dialami oleh Susi pada saat itu. Mungkin Pak, tapi terima kasih sudah memberikan keterangan. Nanti tentunya semoga kita bisa elaborasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mas Reza, terima kasih juga. Kita akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.